Mungkin kalian nanti akan merasakan perbedaan dalam proses men-tracingnya. Ada yang secepat, ada juga yang lambat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ada yang disebut dengan image trace atau auto trace. Jadi tracing secara otomatis. Lalu, untuk apa kita belajar tracing secara manual kalau ada tracing yang sudah otomatis? Saya akan memperlihatkan pengaplikasian tracing secara otomatis berikut dengan kekurangan dan kelebihannya. Pertama, kita seleksi gambar yang belum kita tracing atau gambar aslinya, lalu kita bisa lihat pada control panel di atas, ketika kita seleksi gambar ini akan ada tombol atau pilihan image trace. Bisa kita lihat di sini akan muncul keterangan image trace ini adalah mengkonvert gambar menjadi tracing object. Namun, jangan langsung menekan tombol image trace ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita klik panah di sebelahnya atau yang disebut dengan tracing preset untuk memunculkan pilihan-pilihan dalam tracing secara otomatis. Yang kita pilih dari tracing preset kali ini adalah low fidelity photo. Jika kalian memperhatikan, pada saat proses image tracing terjadi, gambar yang tadinya pecah sudah berubah menjadi vektor. Dapat kita buktikan jika kita lihat gambar ini yang belum kita image trace, jika kita zoom sedikit saja sudah pecah. Namun, pada gambar yang tadi sudah kita image trace, itu tidak terjadi penurunan kualitas gambar. Sedangkan, pada objek yang kita image trace, dia masih berbentuk image. Jadi belum memiliki path ataupun anchor. Jadi jika kita ingin merubah warnanya, kita harus melakukan step selanjutnya, yaitu klik tombol expand pada control panel bagian atas. Expand ini berguna untuk mengkonvert yang tadinya tracing object menjadi path. Setelah kita expand, barulah bisa kita lihat di sini sudah muncul path dan juga anchor. Namun, setiap objek yang di image trace dan di expand, dia akan menjadi dalam satu kesatuan grup. Jika kita ingin membuang background putih ini, kita harus meng-ungroup terlebih dahulu dengan cara klik kanan ungroup. Kalau saya klik keluar dulu, seleksi backgroundnya saja, delete. Otomatis backgroundnya sudah hilang. Namun sama halnya dengan tracing yang kita lakukan tadi secara manual. Pada huruf B, ini masih terdiri dari 3 objek. Jadi, kita harus menerapkan pathfinder yang sama seperti halnya tadi, yaitu minus front. Di sini bisa kita lihat kedua objek yang sudah kita tracing baik secara manual maupun otomatis terlihat tidak terlalu berbeda. Namun, perbedaan akan terjadi jika kita zoom. Pada bagian yang kita tracing secara manual sudah pasti bagus, mau sedekat apapun. Namun, pada bagian objek yang kita tracing secara otomatis, ketika kita zoom secara dekat, dia memang tidak pecah, namun pada bagian sudut-sudut terlihat tumpul. Itu disebabkan oleh pada bagian gambar yang kita miliki sebagai bahan, kualitasnya rendah. Jadi ketika kita zoom, bagian sudut-sudutnya pun itu terlihat pecah, tidak tegas. Oleh sebab itu, ketika di image trace, dia tidak membaca ketegasan dari sudut-sudutnya. Jadi, yang perlu kalian ingat dan perhatikan adalah kalian boleh menggunakan image trace jika logo yang kalian butuhkan tidak orang lihat secara dekat ataupun dicetak secara besar, sehingga kekurangan atau cacat pada bagian logo-logo yang kalian sudah image trace tadi tidak begitu terlihat. Begitupun sebaliknya, jika kalian membutuhkan detail atau resolusi yang tinggi dalam logo yang kalian buat, misalkan kalian untuk cetak bendera yang besar, sebaiknya kalian harus men-tracingnya secara manual agar orang-orang yang melihatnya dari dekat tidak akan menemukan kekurangan atau cacat pada logo yang kalian buat. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pewarnaan. Salah satunya yang sering saya gunakan adalah palet warna yang tersedia di Color Library. Caranya, kita akan memunculkan swatch.
Kita bisa klik menu window, lalu pilih swatch. Pada swatch ini, kita bisa lihat di sini terdiri dari koleksi warna default yang disediakan oleh Adobe Illustrator. Untuk mendapatkan color library, kita dapat klik icon tumpukan buku yang ada pada bagian sudut kiri bawah, yaitu dengan nama Swatch Libraries menu. Di sini akan tersedia banyak pilihan palet warna yang dapat kita gunakan. Yang paling sering saya gunakan ada pada color books. Setelah kita pilih color books, di sini pun tersedia banyak pilihan palet-palet warna. Yang sering saya gunakan itu ada pada Pantone plus CMYK Coated. Bisa kita lihat berbagai macam turunan warna yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk mengaplikasikannya, kita cukup seleksi objek yang kita inginkan, lalu pilih warna apapun yang kita inginkan. Saya pilih warna biru, dan yang menariknya adalah pada Pantone plus CMYK Coated ini, walaupun kita terkesan asal-asalan dalam memberikan warnanya, namun semua warnanya masih terkesan dalam satu kesatuan. Di sini nantinya kalian bebas untuk memilih warna apapun sesuai dengan kesukaan kalian. Langkah terakhir, jika kita sudah selesai men-tracing logo ini, jangan lupa untuk save file Adobe Illustrator-nya. Kemudian, kita akan belajar untuk save dengan cara save for web. Kita dapat klik menu file, lalu pilih export, lalu kita pilih save for web. Kelebihan dari save for web ini adalah kita langsung dapat melihat ukuran dari file yang akan kita ekspor ini. Contohnya, logo yang saya buat ini yang sudah saya tracing tadi dalam format JPEG dengan quality yang maksimum 100%, ukuran dari file ini adalah 136,4 KB. Dan di sini kita juga dapat melihat ukuran dari file tersebut, panjang ke lebarnya berdasarkan pixel. Jika kalian butuh dengan ukuran resolusi yang lebih tinggi lagi, kalian juga dapat merubahnya pada bagian image size. Di sini kalian dapat mengisi width dan height-nya secara bebas. Misalnya di sini saya mengisi dengan ukuran 1080, otomatis width-nya juga akan berubah. Dan size pada file ini pun akan berubah. Walaupun sudah kita rubah lebih besar ukurannya, size dari file ini masih tetap rendah, yaitu 178,6 KB. Dengan penggunaan Save for Web ini, kalian dapat menggunakannya untuk kebutuhan website ataupun biasa digunakan untuk kebutuhan sosial media. Jika sudah, klik Save. Lalu kita dapat memilih lokasi folder yang kita inginkan.